Dan selanjutnya kami persilakan calon wali kota untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Boleh disebutkan Bapak kalau sudah diambil? D1. Baik, D1. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan kembali ke podium. D dengan subtema ekonomi. Masih tersegel, terjaga kerahasiaannya. Mohon diperhatikan ya Bapak ya, kami hanya membacakan satu kali. UMKM adalah motor penggerak pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan data BPS, tahun 2022 di Kota Tarakan terdapat 17 perusahaan besar dan sedang, serta 1.706 industri mikro dan kecil. Namun, kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB justru menurun sebesar 4,2%, yaitu tahun 2022 sebesar 11,03% menjadi 10,56% pada tahun 2023. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemanfaatan ekonomi digital dan peningkatan produktivitas tenaga kerja UMKM? Waktu Anda untuk menjawab 3 menit. Silakan. Ya, sebuah keniscayaan bahwa UMKM ini kan menjadi sokoguru perekonomian kita, khususnya Tarakan. Kalau data kami yang dulu setahu saya bahwa UMKM ini atau sektor informal itu menyerap hampir 87% dari tenaga kerja yang ada di Tarakan itu. Sisanya itu baru sektor formal. Sektor informal ini termasuk UMKM itu sekitar 87%. Yang kedua, bahwa pertumbuhan ekonomi Tarakan ini ditopang 93%-nya itu dari sektor UMKM sebenarnya. Oleh karena itu UMKM menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat urgent untuk kita dukung. Waktu periode pertama saya menjabat, bagaimana kita menghidupkan UMKM ini, tentu bahwa pemerintah harus menginisiasi untuk mempromosikan tadi. Seperti tadi, karena sekarang ini eranya sudah era digital, marketplace itu menjadi sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari. Oleh karena itu kami setiap tahun biasanya melatih para UMKM kita ini supaya melek teknologi. Karena rata-rata yang UMKM kita ini biasanya itu adalah peralihan dari ibu rumah tangga atau peralihan mungkin yang mungkin tidak terlalu paham dengan teknologi informasi. Padahal era sekarang ini kan perdagangan khususnya untuk perdagangan trading ini kan lebih banyak melalui online. Maka setiap tahun biasanya UMKM ini kami berikan pelatihan, dan insya Allah saya kira ini harus kita teruskan pelatihan untuk bagaimana mereka membuat konten, membuat video, ya, mengemas barang-barang supaya lebih cantik dilihat begitu, dan kita bantu untuk memasuk ke marketplace. Dulu kita pernah kerjasama dengan beberapa marketplace untuk memperdagangkan hasil-hasil UMKM ini. Dan di dalam catatan kami memang bahwa terjadi pertumbuhan yang luar biasa dari UMKM Tarakan. Saya ingat waktu saya awal pertama menjabat 2019, UMKM kita tuh sekitar hanya 7 ribuan UMKM. Setelah akhir masa jabatan Oktober tahun 2023 itu dalam catatan kita itu sekitar ada 28.000, berarti 4 kali lipat berkembang UMKM ini. Dan tentu saya kira pemerintah seperti yang kami lakukan dulu, ya kalau bisa setiap produk ini kita yang promosikan, kita yang beli juga. Contoh baju batik dulu kita mulai mendorong mereka mencetak dan kita beli. Ya, beli dengan produk ini, termasuk juga singal itu dulu, itu kita dulu produk mereka kita dorong supaya pemerintah membeli ini, sehingga tumbuhlah minat untuk berproduksi ini. Kalau dia produksi itu terus tapi tidak ada yang beli, orang pasti malas. Dan alhamdulillah saya kira mudah-mudahan ini produk ini akan kita kembangkan lebih kuat lagi ke depan seperti itu. Ya, selain hal yang sudah dilakukan itu, tentu saja dia berputar-putar kadang-kadang diberi pertanyaan, iya Pak, kita udah ada pengetahuan soal ini, tapi nggak ada duitnya katanya. Nah, maka perlu diberikan bantuan kepada teman-teman kita di sektor ini. Dan jangan lupa, mereka yang sudah punya utang pun sebelumnya akan dihapuskan oleh pemerintah pusat. Baik, sudah dijawab. Terima kasih. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.